Ya, Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Asep, ya hari ini kuliah pertama dengan saya, tapi mungkin kalau dengan dosen, kalau total ini hari ini adalah kuliah ke-11 ya Pak sebetulnya, karena sudah selesai dengan Pak Rujito dan Bu Susilawati. Jadi saya akan masuk dengan 4 kali kuliah dan 1 kali ujian. Nanti materi kuliah saya letakkan di ELE ya Pak, silakan nanti di-download di ELE untuk Bapak, bahan Bapak mengerjakan ujian kita nanti. Karena materi kita, mata kuliah kita ini adalah manajemen produksi pangan dan horti, dan Bu Sila serta Pak Rujito sudah masuk dengan teknis produksi tanaman pangan dan horti, maka saya akan lebih masuk ke komponen manajemennya, Pak. Hari ini kuliah saya itu dimulai dengan pengenalan terkait dengan good agriculture practice, karena salah satu hal yang penting ketika kita mengelola manajemen produksi itu adalah apakah kegiatan produksi pangan dan horti itu dilakukan sesuai dengan eh, panduan pengelolaan produksi yang benar. Kan Bapak sudah pernah dengar sertifikat prima belum, Pak? Jadi bagaimana norma budidaya tanaman yang baik? Kira-kira seperti itu. Di Indonesia itu eh, ada apa ya, organisasinya namanya Indonesian Good Agriculture Practice, yang tujuannya untuk mengelola, melakukan pembinaan, memberikan sertifikasi kepada petani-petani supaya bisa melakukan proses produksi dengan cara yang baik. Seperti itu ya, Pak. Dan bahkan Dinas Pertanian sudah kelihatan, Pak, bahan paparan saya? Sudah ya? sudah Bu, sudah terlihat. Bagus. Oke. Ya, jadi eh oke. Nah, jadi apa itu good agriculture practice? Mungkin Bapak sebagai praktisi, Bapak penyuluh ya yang ada di lapangan, pasti sudah paham dengan tuntutan budidaya baik yang diminta oleh pemerintah dalam menghasilkan proses produksi pangan. Jadi, good agriculture practice adalah sistem sertifikasi proses pertanian. Jadi dia menekankan pada beberapa aspek. Jadi nanti ada 8 aspek setidaknya yang akan menjadi pertanian. Yang pertama adalah menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua adalah produk panen karena dia ramah lingkungan nanti akan aman dikonsumsi. Lalu sistem produksi berkelanjutan, lalu keanekaragaman hayatinya terjaga, lalu kesejahteraan pekerja terperhatikan, usaha tani menguntungkan, konsumen memperoleh jaminan mutu produk, dan produk bisa dilacak asal-usulnya. Nah, jadi ini beberapa hal yang harusnya dari awal diikuti oleh petani supaya nanti produknya bisa tersertifikasi baik. Kalau di Dinas Pertanian sekarang ada sertifikasi prima yang menjadi ketika petani sudah dapat sertifikasi prima itu menjadi bukti bahwa petani sudah menerapkan good agriculture practice-nya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa good agriculture practice ini penting? Karena untuk bisa menghasilkan pangan yang baik, terutama pangan yang sudah diolah, kita kan biasanya mengkonsumsi pangan itu rata-rata tidak dalam bentuk segar. Nah, apalagi nanti dia akan diolah, maka ada 3 proses yang harus dilalui. Yang pertama grower. Grower itu ya si petani. Petani harus menerapkan good agriculture practice seperti itu. Kemudian setelah petani selesai, kalau memang barangnya akan diproses, dia harus good manufacturing practice. Dia harus menerapkan proses produksi yang juga baik. Nah, yang terakhir penjual. Penjual juga perlu, retailer itu penjual. Penjual juga perlu menerapkan good good higienis practice. Jadi kalau seandainya dari awal petani tidak menerapkan GAP, kemudian pengolahannya tidak sesuai GMP, lalu pedagang tidak menerapkan GAP, maka produk yang kita makan itu sama sekali tidak bisa memenuhi prinsip food safety, keamanan pangan, kira-kira seperti itu. Jadi untuk bisa menghasilkan produk yang aman pangan, ya, jadi produk yang aman,
Maka untuk menghasilkan produk aman pangan itu dimulai dari proses produksinya, proses pengolahannya, bahkan ketika barang sudah mulai masuk ke pasar. Nah, apa tujuan GAP? GAP ini tujuannya adalah membimbing atau menjadi pedoman sistem produksi menuju pertanian yang berkelanjutan, aman secara ekologis, memperoleh produk yang tidak berbahaya, dengan kualitas yang lebih tinggi, berkontribusi pada ketahanan pangan, serta tentu bisa menghasilkan pendapatan melalui akses pasar yang lebih baik bagi produsen, si petani, dan juga keluarganya. Jadi tujuan akhirnya adalah perbaikan pendapatan ketika petani sudah menerapkan good agriculture practice. Bapak boleh bertanya, kalau misalnya mau langsung tanya silakan ya Pak, diaktifkan saja speakernya. Nah, kenapa diperlukan good agriculture practice? Kenapa sekarang hampir semua sistem pertanian mensyaratkan GAP? Pertama, untuk mengoreksi kelemahan teknologi Green Revolution. Jadi dan juga pertanian modern. Jadi kenapa kita menerapkan GAP? Karena kita mau memperbaiki kekurangan yang ada dari aplikasi revolusi hijau dan pertanian modern. Apa kekurangan Green Revolution dan pertanian modern? Eksploitasi unsur sumber daya lahan, tidak menjamin keberlanjutan produksi, tidak peduli dengan mutu lingkungan dan kerusakan keanekaragaman hayati. Terjadi kontaminasi polusi, menghilangkan mikroba yang berguna untuk penggunaan pestisida alami, menggunakan sarana produksi kimiawi berlebihan, ketergantungan petani terhadap sarana asal luar usaha tani, kemudian pekerja lapangan, petani itu banyak yang terpapar pestisida, serta pemiskinan keanekaragaman hayati dan keragaman genetik tanaman. Jadi ada banyak hal yang menyebabkan kenapa kita harus menerapkan good agriculture practice. Pasti Bapak di lapangan juga ngerasa sekarang kalau nyemprot hama, itu dosisnya makin lama makin tinggi yang diperlukan. Karena itu tadi Pak, karena dampak dari Green Revolusi dan pertanian modern. Mupuk, kalau dulu dikit-dikit aja tanamannya udah baik, sekarang tuh sedikit aja nggak punya efek apa-apa terhadap produksi. Pak, saya yakin Bapak pasti rasakan itu di lapangan. Nah, karena itu kita harus Betul, Bu. mulai berangkat ke good agriculture practice. Jadi kalau Pak Rujito, Bu Susila menerangkan ke Bapak bagaimana proses produksinya secara teknis, nah sekarang proses produksi secara teknis tadi harus kita bawa ke proses produksi berkelanjutan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah kontaminasi air dan lahan, kemudian mengatasi pencemaran lingkungan, kurang terkendalinya efek gas rumah kaca dari usaha tani, dan karena banyak produk-produk, misalnya nih kita mau impor sayur keluar, itu kita perlu sertifikat GAP, dan kita nggak pernah dapat sertifikat GAP kalau kita nggak paham GAP itu apa. Kira-kira seperti itu. Jadi petani sudah harus mulai, mungkin Bapak akan jadi agent of change di daerah Bapak, menjadi inovator yang akan memastikan bahwa petani sudah mulai menerapkan good agriculture practice di wilayah kerja Bapak. Kira-kira seperti itu. Alasan lainnya, tumbuhnya kesadaran konsumen akan produk aman konsumsi, lalu tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap mutu lingkungan dan keberlanjutan produk serta ekoproduk, lalu tuntutan terhadap hak dasar pekerja. Jadi petani karena banyak pakai pestisida, karena banyak pakai pupuk, akhirnya ada yang mengalami kelainan kulit, gatal-gatal, dan masa kerja di desa di sawah jadi lebih pendek karena berbagai kelainan tadi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dalam sistem produksi modern yang tadi memerlukan good manufacturing practice, memerlukan sertifikat ISO yang kalau kita nggak punya, maka nanti kita tidak bisa melakukan perdagangan ke luar. Nah, landasannya apa? Modal kebajikan. Modal kebajikan itu kita nggak bisa menerapkan GAP kalau kita masih punya apa ya keinginan untuk
tidak peduli dengan lingkungan, kira-kira gitu. Tidak peduli dengan sesama tuh nggak bisa. Jadi modalnya harus innernya dulu yang kita perbaiki. Bahwa kita berproduksi itu bukan cuma buat kita sendiri efeknya, tapi juga buat orang lain. Jadi mindsetnya dirubah, perubahan mindset. Yang kedua adalah karena kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi saat ini. Yang ketiga adalah berpartisipasi aktif antara produsen, pedagang, konsumen dengan menerapkan konsep usaha tani yang bersifat win-win solution. Nah, ini adalah 10 komponen GAP yang harus dipenuhi oleh petani. Saya yakin ini berat, Pak, kalau mau diterapkan di petani. Tapi bukan tidak mungkin, karena kalau di Sumatera Selatan itu sudah ada beberapa petani yang mendapatkan sertifikasi prima untuk produk-produk yang mereka hasilkan. Nah, hanya memang kebanyakan itu untuk buah-buahan, untuk hortikultura yang sudah dapat sertifikat prima. Saya belum mendapatkan informasi, nanti sobat saya cek ke dinas, apakah ada petani padi yang sudah mendapatkan sertifikat prima. Mungkin kalau untuk petani yang individual, artinya perusahaan-perusahaan mungkin ada yang udah dapat, tetapi petani kita pada umumnya rata-rata mungkin akan sulit. Nah, karena itu kita perlu bina. Yang pertama adalah kita harus memahami komponennya sistem sertifikasi proses produksinya, bagaimana adopsi teknologinya, bagaimana budidaya ramah lingkungannya dilakukan, bagaimana supaya produknya aman konsumsi, sistem produksi berkelanjutan, keanekaragaman hayati terjaga, kesejahteraan pekerja diperhatikan, usaha tani menguntungkan, jaminan mutu produk, dan tentu petani petani itu kan rasional ya Pak. Jadi sama lah gitu. Kita ini semua rasional. Jadi rasionalitas sosial ekonomi kita tuh jalan. Selagi apa yang kita lakukan itu tidak bisa menguntungkan secara finansial, pasti kita nggak akan lakukan. Nah, sama, petani juga gitu. Artinya selagi petani tidak bisa melihat manfaat dari GAP ini langsung ke mereka, maka mungkin aplikasinya akan menjadi rendah. Karena itu, yang terpenting adalah kita harus menunjukkan dulu ke petani eh, bagaimana aplikasi GAP ini kemudian akan berdampak pada perbaikan pendapatan mereka. Saya kira seperti itu. Bisa bangun demplot, Pak. Bisa juga membawa petani melakukan studi tiru di tempat-tempat lain yang sudah berhasil. Nah, ini adalah eh, tanaman pangan ya untuk horti perkebunan, jadi perangkat lunak sistem pertanian modern, persyaratan non-tarif barir, persyaratan untuk impor. Dia bisa dipakai sebagai jaminan legal keamanan konsumsinya kalau dia punya GAP, sebagai jembatan antara agrikulturis ya, orang pertanian dengan pemerhati lingkungan. Kemudian pelaksanaan teknik pertanian berwawasan ekologis dan produk aman konsumsi, lalu kerjasama antara produsen, pedagang, dan konsumen, serta partisipasi konsumen dalam memproduksi pangan yang ramah lingkungan. Jadi ini sebetulnya tujuan-tujuan yang ingin kita dapat setelah kemudian kita berhasil menerapkan good agriculture practice. Nah, bagaimana tahap nyusun? Nah, tahapnya sebetulnya ada beberapa tahap, Pak, yang pada umumnya ada 5, tetapi bisa lebih banyak, tergantung nanti kalau dia disertifikasi prima, itu ada berbagai, ada level 1, 2, 3, dan ada tambahan tahap yang harus dilakukan dengan semakin tingginya sertifikasi yang diperoleh. Jadi kayak kalau kami itu akreditasi, kira-kira seperti itu. Nah, tahapan penyusunan GAP-nya yang pertama adalah identifikasi teknologi maju, adaptif lingkungan, dengan melakukan inventarisasi faktor produksi. Jadi, lahan bagaimana, tanah bagaimana, air bagaimana, sarana proses produksinya bagaimana, termasuk juga tenaga kerja. Lalu yang kedua, kita melakukan inventarisasi kemungkinan terjadinya masalah terkait lingkungan, mutu sumber daya, mutu konsumsi, tenaga kerja, dan keberlanjutan. Lalu kita juga akan menyusun ketentuan yang harus dipenuhi untuk setiap faktor produksi. Nanti dia akan jadi titik awal, titik kendalinya, dan terakhir membedakan kepatuhan adopsi setiap titik kendali menjadi wajib, dianjurkan, atau disarankan. Nah, ini tahapnya, tahap sertifikasi.
syarat kenapa kita perlu tadi ini sebetulnya sama dengan tadi ya GAP dan sertifikasi tadi. Karena dengan kita punya GAP, kita punya jaminan mutu produk, kita dapat eco-labeling, kita memastikan bahwa produk kita itu berkelanjutan dan kita bisa menjamin kesejahteraan pekerja. Tapi untuk dapat ini, Pak, itu tidak cuma tanggung jawab petani, tapi tanggung jawab pengolah, pedagang, dan bahkan konsumen. Jadi nggak bisa petaninya sendiri, sebetulnya semua harus ikut terjun langsung di dalam proses menghasilkan GAP, sertifikasi GAP. Ini adalah 4 pilar dalam GAP. Yang pertama adalah economic viability, kerentanan ekonomi, lalu keberlanjutan lingkungan, penerimaan sosial, dan keamanan kualitas pangan. Jadi ada 4 yang harus dipenuhi oleh oleh GAP, kelayakan ekonominya, keberlanjutan lingkungan, diterima secara sosial, dan menghasilkan produk yang berkualitas dan aman pangan. Rekomendasi yang diberikan untuk mempromosikan pertanian yang baik atau GAP, yang pertama adalah verifikasi asal domestiknya dari mana, lalu ada program GAP dan GHP, lalu ada pelestarian identitas kayak Duku, itu bisa masuk pelestarian identitas, lalu survei, audit sistem pabrik, dan program pemantauan kualitas. Nah, ini adalah beberapa hal yang terkait dengan apa ya dengan proses pemenuhan sertifikat GAP tadi. Yang pertama misalnya kita harus memastikan bahwa misalnya kalau dia peternakan ayam, dia harus punya toilet, punya sabun cuci tangan, semua bersih. Memastikan karyawan mencuci tangan sebelum memanen. Menggunakan strategi manajemen hama penyakit untuk hewan pengerat, menjaga hewan dan kotoran segar masuk ke dalam lahan. Jadi kalau misalnya ada sapi datang ke sawah gitu, itu nggak boleh karena takutnya dia buang kotoran sembarangan. Menggunakan bahan kimia pelindung tanaman, pupuk kompos yang tepat sesuai dengan petunjuk label dan mencatat setiap penggunaannya, dan mendidik petani dengan cara mengikuti aturan standar perlindungan pekerja, memastikan bahwa produk dan keranjang panen yang berlubang tidak bersentuhan dengan tanah. Jadi kalau misalnya kita panen sayur, ditaruh di keranjang, keranjangnya nggak langsung menyentuh tanah. Menggunakan air yang berkualitas, memastikan gudang pengepakannya juga baik, dan memberikan label. Ya, memberikan label kira-kira dipanennya kapan, dijualnya kapan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh good agriculture practice, pedoman-pedoman good agriculture practice yang sudah dikeluarkan di luar negeri. Di Indonesia itu ada sertifikasi prima, nanti kita akan bahas dalam satu pertemuan khusus ya Pak, terkait sertifikasi prima. Demikian materi kuliah kita hari ini, silakan Bapak kalau ada yang ingin ditanyakan. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu atas. Halo Bu. Ya, ya silakan Pak, terdengar Ya, Pak. terdengar ya. Ya, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf kalau Asep ada Mm-mm. kesalahan seperti itu supaya kedepannya lancar seperti itu. Baik, selanjutnya terkait GAP seperti itu Bu. Di lapangan sendiri saya sebagai penyuluh di jalur ini kan petaninya boleh dibilang menengah ke bawah seperti itu. Iya, betul. Menengah ke bawah, kemudian aplikasi di bawah sendiri kita tidak terlepas dari pestisida seperti itu Bu, pestisida di lapangan. Kenapa? Karena sebagian besar petani di jalur itu kan lahannya lebih dari 1 hektar atau 2 hektar. Nah ini untuk mempersingkat di awal misalnya olah tanah dan sebagainya, mereka pasti menggunakan pestisida. Kemudian seperti Ibu katakan tadi, tiap tahun, tiap musim tanam, volume pestisida itu selalu meningkat dengan Mm-mm. dosis yang selalu meningkat. Nah ini kadang-kadang petani ini memang harus ada petani-petani yang milenial yang mengerti tentang misalnya GAP dan sebagainya seperti itu. Nah ini Bu, tantangan-tantangan di lapangan saya sebagai penyuluh itu Bu. Mungkin itu, nanti kita teruskan lagi. Terima kasih. Baik. Ya, saya memahami. Bapak desanya di mana ya lokasi kerjanya ya Pak? Saya di Muara Padang, Bu, Banyuasin. Jadi kalau dari Pelaju, Mm. Mariana, ya, terus Mm-mm. Cinta Manis, dan Mm. Alah Darat itu terus.
Oh, Bogor, Mariana ke situ Bu. tipologi Rumah saya di lahannya situ. apa, Pak? Tipologi lahannya apa, Pak? Kalau tipologi Pasang surut lahannya ya? di sini pasang surut, ya pasang Oh, surut. pasang Eh, surut. Oke. Ya, Selama ini tapi sudah banyak program-program pemerintah masuk yang kasih tahu, yang sudah pernah memberikan informasi terkait dengan GAP, pengurangan dosis pupuk gitu. Apakah sudah ada gitu Pak selama ini? sebenarnya banyak Bu. Dari Pusri masuk juga Ya, kemarin kan. ah, ah, Kemudian dari sekarang ini mulai dari PT Wilmar kan yang memang ah, 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 produksi padi. Padinya mm-mm, tuh dibeli oleh mereka kan. mm-mm, Jadi mereka mm. mengisyaratkan standar-standar mereka. Nah, itu agak Mm-mm, terbantu petani. Jadi lahannya mm-mm, harus mm. seperti ini, kemudian bedihnya harus seperti ini. Kadang dari mereka semua. Nah, itu sudah mulai di jalur ini Bu seperti itu. Oh ya, Karena jadi padi diambil mereka seperti itu. oh ya itu udah bagus juga sebetulnya, eh, pola-pola kerjasama seperti ini itu akan jadi cikal bakal bagi petani untuk kemudian merubah proses pola produksinya menjadi lebih baik karena pasti kalau menurut saya, Wilmar, Pusri ke depan itu mau tidak mau perusahaannya harus dituntut untuk menjadi green company ya pada saat kita belajar manajemen keuangan kan Pak ya, dan artinya ke depan mereka juga akan tuntut petani-petani yang terlibat dengan mereka untuk sama-sama berproduksi dalam konsep, eh, untuk memenuhi kebutuhan, produksi yang green, produksi hijau, kira-kira seperti itu. Tetapi artinya di tempat Bapak, sudah ada akses, kerjasama dengan perusahaan, dengan berbagai instansi, tidak, maksud saya sih petani paling tidak sudah pernah menjalin kerjasama, artinya sudah ada keterbukaan, sudah ada keinginan untuk menerima informasi. Menurut saya itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan petani-petani lain yang Bapak kan pasti tahu ada petani-petani yang di daerah pedalaman Banyu Asin yang mungkin masih masih bertani dengan seapa adanya, misalnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya ini udah tinggal-tinggal lebih baik. Jadi bagaimana ke depan itu kita bisa eh, membangun mindset petani bahwa dengan menerapkan good agriculture practice itu sebetulnya nanti akan terjadi peningkatan produksi. Tetapi memang di tahap awal akan ribet banget sama ketika petani diminta menerapkan pupuk organik itu kan petani banyak menolak karena dibutuhkan waktu kerja yang lebih banyak kan Pak dibandingkan dengan kalau pakai pupuk kimia. Kalau pupuk kimia kan ditabur saja selesai, tapi kalau pupuk organik kan nggak bisa. Nah, itu perubahan-perubahan seperti itu, perilaku-perilaku seperti itu yang terus kita apa ya introduksi dan sosialisasikan ke petani bahwa sebetulnya dampak dari berbagai introduksi itu nanti akan punya efek positif terhadap peningkatan pendapatan mereka, kira-kira seperti itu. Iyalah Pak, nanti kita bisa saling sharing lah yang terjadi di tempat Bapak kayak apa, versi yang seharusnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa saling melengkapi dan apa yang Bapak dapatkan selama perkuliahan itu bisa betul-betul Bapak bawa gitu ke petani. Setidaknya kalau Bapak kan kadang-kadang alasan kita adalah saya nggak punya biaya gitu untuk membuat petani bercocok tanam dengan cara yang lebih baik gitu. Kita nggak usah berpikir biaya dulu, tetapi setidaknya kita sudah bisa merubah mindset itu sudah jauh lebih baik gitu. Merubah petani yang awalnya pupuk minded kira-kira kemudian bisa lambat-lambat mengurangi dan beralih ke pupuk organik itu menurut saya perubahan mindset yang luar biasa gitu. Kalau nanti kemudian Bapak Baik, berhasil dan dapat bantuan dari luar dan sebagainya, menurut saya itu adalah lanjutan, bukti keseriusan dari Bapak dan petani-petani di sana untuk bisa menuju ke green production, produksi hijau, kira-kira gitu. Mungkin itu ya Pak, kuliah dari saya hari ini. Nanti hari Senin, ya ya, baik Bu. kalau Bapak mau, besok kita kuliah satu kali, jadi kita perlu 4 kali pertemuan, mungkin besok satu kali. Bapak besok ada kosong jam berapa? Oh ya pagi gak apa-apa Bu. Ya, Bisa, pagi jam insya Allah 8. bisa Oh, besok. oke. Baik kalau Ya begitu. baik baik. Baik Baik, Bu, terima besok kasih hari. ya, Pak. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti rekaman kuliahnya juga saya tautkan di ELE, jadi Bapak bisa tonton kembali. Terima kasih, Pak. Baik, baik Bu, terima kasih. Ya, saya langsung end meeting ya, Pak.